Ya, halo, selamat sore, sahabat Sabda semua. Sore hari ini bagaimana keadaan di tempat sahabat Sabda semua? Apakah sedang mendung atau keadaan cerah-cerah saja? Ya, saya harap keadaannya baik-baik saja, cerah-cerah saja ya. Walaupun mungkin ada yang mendung-mendung juga karena di sekitar saya memang juga sedang mendung, tetapi tetap semangat ya. Tetap semangat karena apa? Karena bulan November ini memang biasanya penuh dengan semangat ya. Semangat menyambut ini bulan Desember ya. Kita akan merayakan Natal dan biasanya bulan November itu bulan-bulan yang hektik banget untuk kita mempersiapkan Natal gitu ya. Mungkin sahabat Sabda ada yang sedang mempersiapkan Natal saat ini khususnya nih ya para guru sekolah minggu. Nah, biasanya guru-guru sekolah minggu tuh November itu bulan yang bikin pusing. Karena harus mikirin ini anak-anak mau dilatih kapan ya. Ini anak-anak mau kasih apa namanya? Pemberitaan dari temanya apa, ayatnya apa, kegiatannya apa dan sebagainya ya. Iya, ini sudah bergabung ini ya. Yang akan menjadi bintang tamu ya kita pada sore hari ini ada dari Yayasan Sun Focus Indonesia. Nah, seger ya kita disuguhi dengan ibu yang cantik. Di Iya, halo Kak Ike. Halo juga Mbak Evi, teman-teman Sabda, rekan-rekan sekalian. Selamat sore Iya. semuanya. Selamat sore. Nah, hari ini kita akan kulik-kulik nanti ya tentang Yayasan Sun Focus Indonesia, ya. Apa itu Yayasan Sun Focus? Lalu juga terutama ini ya, nanti kita mau lihat persiapan Natalnya seperti apa. Mungkin nanti ada rekan-rekan dari guru sekolah minggu pelayan anak bisa nanti kontak atau ada ide yang bisa dikerjakan bareng gitu ya untuk Natalan, ya. Kita bisa ungkap nih sore hari ini. Ada yang dikenal nggak ini dari yang sudah hadir di sini? Di sini ada Calvin Nathanael. Ya, kenal nggak Mbak Kak Ike? Nggak tahu deh. Kenalan dulu kalau gitu. Kadang-kadang nama Instagramnya kan beda-beda tuh. Beda-beda. Iya, lalu juga di sini ada Evani STP. Selamat sore, selamat bergabung. Lalu juga tadi saya lihat ada Ibu Lanita Cecilia. Ini ada warna-warni travel juga ya. Sudah beberapa kali mengikuti Instagram live dari Yayasan Sabda. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung. Ada Venisa Andrelia juga yang sudah bergabung. Ya, puji Tuhan. Kita akan segera memulai nih Kak Ike untuk ngobrol-ngobrol dengan Yayasan Sun Focus Indonesia ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena pada sore hari ini kami akan sama-sama mendengar sharing, ngobrol-ngobrol dengan Kak Ike dari Yayasan Sun Focus Indonesia. Kiranya Tuhan tolong waktu setengah jam ini dapat kami pakai dengan baik untuk bisa mengenal lebih dalam pelayanan ini, terutama Tuhan bagaimana bisa memajukan pelayanan anak di Indonesia, dan khususnya Tuhan untuk bersama-sama mempersiapkan dan menyambut Natal pada bulan Desember nanti. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan acara ini dari awal sampai akhirnya dalam pertolongan dan perlindungan-Mu saja. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Amin. Iya, Kak Ike. Nah, saya mau informasikan dulu kepada sahabat Sabda yang sudah hadir pada sore hari ini dan juga sahabat dari Yayasan Sun Focus Indonesia ya, bahwa acara Kenal Mitra ini memang rutin kami selenggarakan. Dulu sempat kami selenggarakan pada bulan September, lalu bulan Oktober kami berhenti dulu karena ada program Kenal Sahabat Sabda ya dan pengguna Sabda. Nah, kita kembali lagi bulan November ini untuk Kenal Mitra ya. Kita akan belajar banyak dari mitra-mitra kita ya, karena Sabda punya slogan ya. Salah satu slogannya Sabda tuh slogannya banyak. Salah satu slogannya we can do it alone. Kita tidak bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri, kita butuh partner, kita butuh mitra. Jadi yuk kita sama-sama akan sharing ya tentang pelayanan dari mitra juga. Nah, rekan-rekan sore hari ini sudah bergabung. Ini ada Kak Ike namanya. Kalau di brosur itu nama aslinya Ruth Yunike Wage. Ya, silahkan nih Kak Ike sendiri yang memperkenalkan diri kepada sahabat Sabda dan nanti bisa dijelaskan sedikit apa nih peranannya dalam pelayanan Yayasan Sun Focus Indonesia, atau kita singkat YSI aja ya Kak Ike ya, dan mungkin nanti bisa kenalkan pengurus lainnya. Silakan Kak Ike. Oke, halo, selamat sore sekali lagi buat semua teman-teman yang baru bergabung di live Sabda gitu ya. Oke, aku dipanggilnya biasa Ike, tapi nama panjangnya Ruth Eunike Wage. Di Yayasan Sun Focus sendiri aku sebagai sekretaris,
secara administratif, tapi juga saya mengerjakan pelayanan untuk mengembangkan kurikulum belajar Alkitab untuk tunas remaja usia 12-14 tahun, dan juga sekarang ikut dalam tim revisi. Kami sedang revisi Suara Sekolah Minggu, mulai dari kelas kecil sampai kelas besar, semua lagi. Ada beberapa buku yang sedang dalam proses revisi, dan juga saya ikut dalam tim training untuk guru-guru sekolah minggu maupun tim training untuk pelayan anak. Jadi itu apa yang saya lakukan di Yayasan San Fokus. Kalau untuk pengurus harian, kami di kantor hanya bertiga, hanya saya, kemudian Titi Haripawani sebagai bendahara, dan Saudari Marisa sebagai staf. Jadi cuma bertiga. Ketuanya Ibu Adriana Elizabeth Pelo, beliau fokus di Rumah Retreat Sarfat, untuk mengurus Rumah Retreat Sarfat, begitu. Kalau untuk pengawas dan pembina ada beberapa orang, tapi hariannya hanya kami bertiga di kantor, gitu. Wah, sedikit tapi bisa mengerjakan hal yang besar nih, banyak nih. Ini Kak Ike tadi menarik banget nih, tadi ada menyebut tentang suara sekolah minggu gitu ya, suara sekolah minggu. Ini berarti dikeluarkan oleh Yayasan San Fokus ya, suara sekolah minggu, karena ini kan bahan pelajaran yang udah nempel banget sih sama guru-guru sekolah minggu di Indonesia nih. Benar, karena udah puluhan tahun ya, padahal ya San Fokus sendiri baru 2014 berdiri ya, gitu. Nah, mungkin pertanyaan kok bisa gitu ya? Ya karena memang jadi memang awalnya cikal bakalnya pelayanan ini tuh sudah dimulai tahun 1963. Tapi waktu itu sebagai sebuah departemen kecil di sebuah yayasan Kristen di Kota Batu. Dan pendiri dari departemen tersebut adalah Ibu Ruth Weifer dan juga Ibu Anidik. Mereka berdua adalah misioneri dari Jerman yang memulai departemen ini, mulai menggumulkan, kemudian membuat suara sekolah minggu tersebut dari nol ya, dari scratch banget. Dan sekarang kami meneruskan pelayanan tersebut, dan kami masih terus bekerja sama. Mereka sudah umur 90-an ya, tapi ada tim mereka sekarang sudah kembali ke Jerman, dan kami masih terus bekerja dengan tim tersebut. Dan sekarang kami berdiri sendiri sejak 2014, berdiri sendiri sebagai yayasan San Fokus Indonesia, dan masih terus membawa api tersebut gitu, membawa apa yang sudah diwarisi oleh Ibu Ruth Weifer dan Ibu Anidik, itu yang kami teruskan. Demikian. Makanya udah lama banget gitu. Jadi ada nggak sih perubahan nih dari dulu ya, yang suara sekolah minggu yang dahulu dengan Yayasan San Fokus Indonesia, sekarang tuh ada nggak perubahan sejak berganti menjadi Yayasan San Fokus Indonesia? Untuk SSM-nya atau untuk seluruhnya, visi seluruh sebagai yayasan ya? Iya. Oke. Kalau dulu ya waktu masih departemen itu memang nggak ada mission statement, visi misi yang detail gitu ya. Tapi intinya mereka punya visi untuk menjangkau sebanyak mungkin anak bagi Tuhan gitu. Makanya mereka waktu itu traveling kan, pelayanan kemana-mana, dari Sabang sampai Merauke itu sudah mereka jalani gitu. Dan juga mereka mentraining guru sekolah minggu, kemudian membuat bahan suara sekolah minggu, sehingga pekerjaan menjangkau sebanyak mungkin anak itu tidak dikerjakan sendiri, tapi bersama dengan para guru-guru di gereja-gereja lokal. Para pelayan anak di gereja lokal, mereka bisa menjadi kepanjangan tangan untuk menjangkau sebanyak mungkin anak bagi Tuhan. Nah, setelah kami berdiri sendiri sebagai yayasan, mulai didefinisikan secara lebih detail. Jadi kalau visinya itu untuk menjadi mitra. Tadi dan bilangnya Mas Abda juga, kita perlu bermitra, dan itu menjadi visi kami untuk bermitra, menjadi mitra terpercaya dan terampil bagi gereja maupun lembaga-lembaga Kristen dalam bidang pelatihan guru sekolah minggu, dan juga untuk menjadi pengarah dan penuntun dalam bidang kurikulum kurikulum sekolah minggu. Itu untuk visinya. Kalau untuk misinya, memperkenalkan bahan kurikulum suara sekolah minggu dan juga bahan kurikulum Tips Alive, bahkan juga kita ada kurikulum untuk remaja juga. Kemudian melatih guru-guru sekolah minggu dan para pelayan anak hingga remaja untuk menggunakan secara khusus kurikulum yang kami terbitkan. Dan juga ada edukasinya, yaitu untuk membangkitkan kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan rohani. Ya, kadang-kadang orang tua memikirkan pendidikan rohani ini tugasnya guru sekolah minggu. Padahal guru sekolah minggu ini perlu bersinergi dengan orang tua, karena hari-hari kan orang tua yang sama-sama anak. Dan itu kita perlu bangkitkan kesadaran itu, bahwa penting sekali untuk orang tua secara khusus memikirkan juga pendidikan rohani anaknya, begitu. Jadi sedikit lebih detail, tapi kita bawa spirit yang sama, tetap obrolan yang sama, menjangkau sebanyak mungkin anak bagi Tuhan. Demikian. Oh iya. Jadi fokusnya bukan hanya untuk pelayanan anak di sekolah minggu, tetapi untuk pelayanan keluarga juga ya, Ike ya? Betul.
Betul, betul. Iya, oke. Jadi program-program untuk sekolah minggu tadi sudah terbentuk dalam kurikulum, dalam buku-buku pelajaran, begitu? Iya. Iya. Jadi Lalu untuk orang tua? Kita training juga sering kali orang tua banyak yang ikut ya. Jadi kadang-kadang kalau kita ada training sekolah minggu di gereja, kita bilang orang tua dilibatkan aja juga. Jadi nggak cuma guru, orang tua yang sekalipun tidak ngajar sekolah minggu dan banyak yang mau ikut gitu. Dan itu kami senang banget ketika ada orang tua yang sekalipun tidak ngajar di sekolah minggu tapi mau ikut training untuk mengenal perkembangan anak, kemudian mengenal kenapa anak-anak itu penting untuk dilayani secara rohani di rumah juga gitu. Ini malah bisa jadi mengembangkan gereja ramah anak loh ini, Ika. Iya, karena kan iya, karena nggak hanya guru sekolah minggu aja kan, biasa gereja-gereja di mana-mana kan kebanyakan hanya mentraining guru-guru sekolah minggunya ya, tetapi ini orang tua juga di training ya, bisa membangkitkan gereja yang ramah anak lebih banyak lagi di Indonesia gitu ya. Oke, tadi kan Ika udah sebutin nih ada beberapa produk-produk yang tadi bisa sebutin. Ada lagi nggak selain tadi yang sudah disebutkan, dan mana nih program mana atau kegiatan mana yang menjadi unggulan atau keistimewaan dari Yayasan Sun Focus? Kalau ya tadi training guru sekolah minggu, termasuk juga orang tua dilibatkan di situ. Kemudian kita juga melayani pelayanan SIL, sekolah Injil liburan, atau banyak yang pakai istilah SAL ya, sekolah Alkitab liburan ya kalau nggak salah. Kemudian untuk pelayanan Paskah, pelayanan Natal atau KKR, kemudian event-event online juga kami sedia untuk melayani. Kalau misalnya ada training tapi terlalu mahal untuk datang transport ke sana, kami melayani sejauh ini juga online tetap, bahkan sampai sekarang pun kami tetap melayani untuk training online atau kalau ada permintaan seminar online gitu. Kemudian juga sebelum pandemi kami sebenarnya adakan seminar dasar konseling anak, diadakan di Kota Batu, dan itu bekerja sama dengan lembaga Kids Reach dari New Zealand. Tujuan dari seminar tersebut adalah memperlengkapi para pelayan anak dengan pengetahuan dasar bagaimana menolong anak-anak yang memiliki masalah dengan prinsip-prinsip iman Kristen gitu. Cuman selama pandemi ini memang kita nggak adakan karena ya pembicaranya kan juga dari New Zealand ya. Tapi mulai ada pemikiran untuk melanjutkan training tersebut lagi gitu. Jadi itu untuk kegiatannya. Dan memang beberapa waktu ini ada yang pingin ikut training, menunggu kami adakan. Cuman karena kami belum mengadakan, lebih kami adakan kalau diminta gitu ya, ada permintaan dari gereja, dari sekolah, atau juga dari PPA, ada yang suka minta untuk kami menolong dari para mentor-mentornya. Nah, gimana nih, mungkin pertanyaan gimana kalau saya pribadi nih pengen ikut, gimana caranya gitu ya. Nah ini ya Tuhan barusan buka jalan untuk saya ngisi di sebuah channel YouTube nanti mulai Januari. Jadi ada sebuah channel YouTube dari Kota Batu sini yang mereka minta untuk sebulan sekali untuk saya ngisi di sana. Dan ya kami memikirkan untuk isi training itu sedikit-sedikit kita kasih di situ gitu, sehingga kalau ada teman-teman yang secara pribadi umum mau ikut tapi gerejaku nggak mau ngadain nih gimana, nah bisa ikutin channel YouTube tersebut begitu. Tapi nanti Januari baru kita akan publish nama YouTube-nya gitu. Perkembangan yang luar biasa nih Kak Ike nih ya, yang bisa didapat dari Yayasan Sun Focus Indonesia nih. Benar, ya itu juga karena bermitra ya. Kami sendiri ya 3 orang nggak mungkin ngadain gitu kan. Tapi ya puji Tuhan bukan mitra itu banyak gitu ya, dengan Sabda. Terus barusan tiba-tiba ada yang, ini kami punya space nih, isi ya gitu sebulan sekali tentang ya apapun pelayanan kalian. Puji Tuhan gitu ya. Ada yang membuka, menyediakan, memfasilitasi, itu kami sungguh-sungguh bersyukur gitu. Sehingga bisa menolong lebih banyak orang lagi gitu. Iya. Jadi sekarang Yayasan Sun Focus Indonesia sudah mulai masuk ke dunia era hybrid nih sekarang. Betul. Ya. Harus ke sana kan, karena eranya memang ke sana, tapi ya itu harus ke sana kita pengen, cuma nggak ada orangnya, tapi ya Tuhan yang mengirim gitu ya, kita bisa berjejaring gitu. Itu indahnya. Iya. Rekan-rekan ini ya, kita sudah ngobrol banyak, dengar banyak dari Kak Ike ini ya. Nah, nanti kalau ada sahabat Sabda yang ingin bertanya atau menanggapi atau komentar, jangan segan, bisa tulis apa saja di dalam kolom live chat gitu ya. Mumpung Kak Ike nih sibuknya, kan tadi cuma 3 orang, kerjanya banyak sekali. Kita minta datang untuk live di Sabda Il 1, wah itu perjuangan luar biasa. Puji Tuhan, sore ini bisa datang. Gitu ya. Jadi jangan sia-siakan. Iya, jangan sia-siakan waktu yang pendek ini untuk bisa tanya-tanya gitu ya, dan bisa kasih komentar juga, kasih semangat juga kepada Kak Ike dan rekan-rekan juga boleh ya. Silahkan nanti bisa tulis di live chat-nya. Nah,
Kak Ike gini ya, ini kan tadi saya udah info di awal-awal nih, bulan November ini adalah bulan-bulan hektiknya para klien anak atau orang-orang Kristen lah ya, yang punya tugas untuk mempersiapkan program Natal di gereja gini ya. Nah, ada nggak sih persiapan khusus dari YSI untuk perayaan Natal terkait program atau pelayanan yang juga sudah diselenggarakan oleh Yayasan Sun Focus? Oke, kalau untuk program Natal sendiri kami sendiri nggak mengadakan gitu ya, karena kami juga masing-masing terlibat di gereja masing-masing. Tapi biasanya kami siap untuk menolong gitu. Jadi dari pengalaman beberapa tahun belakangan ada sekolah yang mau ngadain Natal, cuman guru-gurunya udah terlalu hektik dengan banyaknya tugas administratif gitu ya, mau rapotan dan banyak tugasnya, mereka udah nggak mampu lagi gitu untuk handle acara Natal lagi. Nah itu biasanya cari kita gitu. Nah itu kita bantu seperti itu. Jadi kami siap untuk menolong kalau ada sekolah atau gereja atau persekutuan anak atau apapun lah PPA yang mau ngadain Natal tapi guru-gurunya udah nggak mampu lagi waktu untuk mempersiapkan ataupun untuk memimpin, silakan hubungin kami, itu biasanya yang kami kerjakan untuk menolong sehingga anak-anak tetap bisa merayakan Natal, tetap ada perayaan Natalnya dan kami menolong situ, jadi guru-guru juga bisa ikut acaranya gitu. Itu dari segi apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa kami kerjakan untuk Natal ini. Dari segi bahan, kalau misalnya teman-teman juga ada yang mau memang ditugaskan dan bisa mau melakukan sendiri, silakan. Kalau misalnya butuh bahannya, kami menyediakan bahan-bahan untuk pelayanan Natal. Ada dari Suara Sekolah Minggu itu ada cerita Natal, ada untuk usia 3 tahun aja ada 2 cerita. Kemudian untuk usia kelas kecil umur 4-5 tahun itu biasa TK itu ada 4 cerita Natal. Kemudian untuk kelas tengah itu umur 6-8 tahun biasa SD ya, SD kelas 1-3 itu ada 6 pelajaran Natal. Kemudian untuk kelas besar juga ada 6 pelajaran Natal gitu. Bukan 6, 2, 4, 6 ya, 6 pelajaran Natal gitu ya. Jadi bisa ada banyak pilihan sesuai dengan usianya di situ. Jadi itu sih yang paling. Suaranya mengecil Kak Ike, suaranya mengecil. Soalnya ada telepon yang masuk, ini di-ignore aja ya. Oh, ya pantas. Gitu. Jadi kalau butuh bahan kita ada, itu udah lengkap ya. Jadi di cerita Natal tuh udah lengkap, mulai dari pembukaannya gimana, kemudian bagaimana berceritanya, alat peraganya juga udah lengkap, kemudian untuk aktivitas penerapannya juga ada di situ. Jadi kalau teman-teman mau mengadakan bingung bahannya, bisa cari di kami juga. Itu dari segi untuk pelajaran. Ada juga kita cerita berseri Natal. Itu biasanya kalau misalnya sekalian mau program liburan Natal gitu ya, kemudian mau ada acara buat anak-anak tapi ceritanya perlu yang berseri, itu kita juga ada. Itu ceritanya ini biasanya nih Lukas dan Anet itu cerita bisa untuk berseri gitu ya. Itu sih biasanya untuk Natal, tapi juga kita sediain panggung boneka dan juga boneka. Itu biasanya banyak banget permintaan itu menjelang Natal, Paskah, perayaan-perayaan khusus ya, atau libur sekolah biasanya kan suka ngadain acara. Nah itu biasanya membutuhkan panggung boneka dan juga boneka itu kita juga sediain. Panggung bonekanya juga yang bisa dibongkar pasang gitu, jadi gampang kalau untuk mobile dibawa kemana-mana juga bisa gitu. Itu sih persiapan Natal yang bisa kita berikan. Gitu. Tuh sahabat-sahabat semua, bahan-bahannya sudah ada ya, nanti bisa tinggal diekspor aja, dicari, atau nanti tanya-tanya lebih lagi kepada rekan-rekan di Yayasan Sun Focus Indonesia gitu ya. Tadi banyak tuh yang sudah disampaikan Kak Ike ya tentang program bahan pelayanan Natal yang sudah diselenggarakan selama ini. Pengen dengar dong satu kesaksian yang paling berkesan tentang pelayanan Natal yang pernah diselenggarakan oleh Yayasan Sun Focus Indonesia. Paling berkesan buat aku ya, aku pribadi nih berarti ya. Kalau buat aku pribadi itu mungkin ya semua teman-teman juga sih, paling berkesan Natal tahun 2020. Jadi itu pas pandemi ya kan. Jadi tapi ini dari sebuah sekolah dia mau ngadain Natal, tapi baru diadainnya Januari gitu. Nah berkesannya kenapa? 2 sih. Pertama karena secara teknis itu very challenging gitu ya, tantangan gede gitu. Gimana melayani Natal di sekolah yang kita nggak kenal anak-anaknya secara online gitu. Itu very challenging secara teknis gitu. Jadi ya bersyukurnya suami saya berkenan untuk cuti dari pekerjaannya demi ngebantuin kita dengan segala macam teknis, dan juga dia yang main gitar, dia main musik. Jadi itu ketolong banget di situ. Dari segi pengalaman teknisnya itu berkesan. Tapi secara rohani itu juga buat saya paling berkesan. Kenapa berkesannya?
Itu permintaan pelayanan mulai anak umur playgroup sampai SMP. Nah, kita komitmen bahwa sekalipun kita online, anaknya banyak, kita nggak mau digabung. Kita mau tiap kelompok dilayani sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuan mereka, gitu ya. Memang effortnya lebih ya waktu itu karena itu pertama kali, jadi akhirnya dari sekolah juga mereka pertama kali, jadi kelas playgroup dulu selesai, kemudian jadi itu panjang dari pagi sampai sore ganti-gantian gitu kan, karena pengalaman pertama buat kita semua, buat sekolah itu juga pengalaman pertama gitu. Tapi itu komitmen kita mau anak-anak betul-betul terlayani setiap kelompok usia, jadi nggak cuma digabung jadi satu terus nanti yang kecil-kecil nggak dapat apa-apa, kan kasihan gitu ya. Nah itu secara teknis juga. Nah secara materi, secara rohaninya buat aku juga paling berkesan karena waktu itu dikasih tema itu Immanuel gitu temanya. Dalam kondisi kita pandemi tahun 2020 itu kan masih parah-parahnya ya. Masuk 2021 yang nggak pasti, rasanya suram, gelap, nggak tahu kayak gimana gitu kan. Apa yang terjadi itu nggak tahu, benar-benar gelap rasanya. Saya cuma berdoa, Tuhan mau sampein apa ini? Kita punya materi banyak gitu ya. Yang mana Tuhan? Ini tema Immanuel gitu. Nah sementara bergumul dan itu kan Natalnya awal Januari tanggal 5. Jadi mulai Desember tuh kita udah mulai prepare gitu. Sementara berdoa tiba-tiba Tuhan ingetin satu gambaran tentang cerita tentang Paulus yang di dalam kapal dan mereka terombang-ambing, dia mau ke Roma itu ya. Kemudian kapalnya terhempas gitu karena badai dan mereka berhari-hari, belasan hari di laut, terkatung-katung, gelap, nggak ada panduan apapun, nggak bisa lihat langit nih, nggak bisa lihat bintang karena kan ketutup kan. Jadi dalam kondisi begitu gelap, terkatung-katung, nggak pasti, putus asa. Tapi kemudian malaikat Tuhan datang ke dia dan memberikan janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai mereka nggak akan ada yang mati, mereka akan tetap sampai pada tujuan gitu. Nah itu yang buat aku secara rohani betul-betul Tuhan melawat aku duluan sebelum aku melayani anak-anak gitu ya. Jadi akhirnya cerita Natalnya bukan cerita Natal seperti biasanya gitu ya. Bukan seputar peristiwa kelahiran, tapi lebih aplikasi Immanuel itu di cerita Paulus gitu. Itu buat saya berkesan karena ini nggak biasa banget nih cerita Natalnya begini gitu kan. Tapi ya buat saya ini pesan yang khusus yang Tuhan mau sampaikan di masa yang begitu gelap saat itu. Gelap banget dan kita kan kayak nggak tahu ya arahnya ini bakal kayak gimana ke depan. Anak-anak juga sekolah nggak jelas apakah akan masuk lagi atau apa yang akan terjadi. Orang tua dengan ekonomi yang sudah semakin sulit juga, apakah bisa terus mendanai. Tapi itulah yang buat saya paling berkesan secara rohani karena pertama Tuhan melawat saya dulu melalui firman-Nya, baru kemudian itu bisa disampaikan kepada anak-anak, memberikan harapan untuk guru-gurunya juga dan anak-anaknya juga untuk melihat ke depan bahwa ada janji Immanuel. Itu dia yang paling berkesan. Gitu. Thank you banyak ini untuk sharingnya Kak Ike ya, semakin mendorong kita juga ini dalam mempersiapkan perayaan Natal, jangan dengan kekuatan kita sendiri tetapi nantikan apa yang ingin Tuhan berikan juga kepada anak-anak atau orang-orang kita layani pada masa Natal ini ya, itu akan menjadi lebih hidup ya. Dan nanti kita juga berdoa ya bagi rekan-rekan kita saat ini juga sedang mempersiapkan Natal, kiranya benar-benar juga dapat hikmat bijaksana dari Tuhan untuk mempersiapkannya Kak Ike. Sekali lagi terima kasih untuk sharingnya itu ya. Nah ini Kak Ike ya, gimana nih caranya kontak Yayasan Sun Focus Indonesia kalau ada yang mau tanya-tanya tentang bahan atau ada yang mau mengundang, tadi kan katanya kalau mau ada yang mau Natalan kan boleh mengundang dari Yayasan Sun Focus ya, gimana nih caranya kontak atau menghubunginya nih Kak Ike? Oke. Kalau ini disclaimer dulu nih, jadi kalau untuk saat ini kami karena tenaga sangat terbatas, jadi untuk pelayanan onsite kami masih fokusin ke sekitar Batu, Malang, Jawa Timur masih oke lah ya. Tapi kalau keluar dari itu kami memang masih belum bisa karena banyak keterbatasan dan juga COVID-nya naik lagi kan sekarang ya. Tapi kalau secara online kami siap di kota manapun bisa. Nah untuk menghubungi bisa ke nomor WA saya langsung. Tadi kayaknya sudah bisa minta dari teman-teman di Sabda, saya sudah sampaikan, atau ke website juga bisa. Ya itu sih untuk bisa menjangkau kami. Kalau mau kontak dengan kami silakan gitu, atau di IG saya juga ada, bisa juga di IG Sun Focus juga bisa. Iya, nanti akan ada rekan saya ya, admin yang akan Sandra yang akan memposting ya nomor kontak yang bisa dihubungi, lalu juga situsnya dan juga pakai IG-nya ini ya, Sun Focus Indonesia. Jadi banyak cara untuk bisa kontak Sun Focus Indonesia untuk bertanya tentang bahan-bahan mereka dan pelayanan mereka gitu ya. Oke, Kak Ike, kita baca dulu nih ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab juga ini ya, Kak Ike ya. Ini ada pertanyaan dari
M Kalista, bahan-bahan dari YSI bisa ditemukan di mana ya Kak? Oke, kalau mau lihat di Tokopedia lengkap ada semua di situ untuk produk-produknya. Jadi Sunfocus Indonesia itu Tokopedianya. Kemudian bisa juga lihat ke website sunfocusindonesia.org atau bisa WA juga ke nomor yang nanti akan diberikan teman-teman Sabda. Nanti kita bisa kasih katalog lengkapnya gitu. Atau di YouTube kita juga ada, bisa lihat YouTube untuk ide-ide alat peraga juga ada di situ. Dan ide cerita juga ada di situ beberapa. Belum banyak sih, tapi ada sedikit lah yang bisa menjadi masukan gitu. Iya. Nah, satu lagi Kak, itu caranya. Kalau yang suka jalan-jalan ke toko buku Kristen, toko buku rohani, datang aja ke rak-rak buku di bagian pelayanan anak, di bagian sekolah minggu, pasti di sana tuh ada bahan suara sekolah minggu lengkap itu ya untuk kelas, mulai dari kelas kecil sampai dengan tunas remaja ya Kak Ika ya di sana. Jadi silahkan ya bisa mendapatkan dari berbagai macam sumber. Nah, kalau mau beli baik lagi ya lihat katalognya supaya bisa disesuaikan dengan kebutuhan di gereja ya Kak Ika ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Rode Pardede. Ini tadi tanya nih ya tentang panggung boneka. Apakah harus yang di area dekat dengan Yayasan Sunfocus Indonesia? Enggak, kalau panggung boneka bisa dari mana aja, kita kirim ke mana aja kok gitu. Dan itu dia kecil, jadi dimasukin ke dalam paralon gini, jadi cuma 1 meter panjangnya, nanti dirakit sendiri. Di YouTube kita juga udah ada cara ngerakitnya gimana. Oke. Gitu. Jadi bisa. Biasanya kalau panggung boneka tuh 1 dus gini untuk kain-kainnya. Terus nanti dia punya besi-besi itu, pilar-pilarnya itu di dalam, kita masukin dalam paralon gitu 1 meter diameter, mungkin berapa ya, 10-15 cm gitu lah. Gitu. Jadi bisa dikirim ke luar kota juga. Cuman untuk panggung boneka dan boneka mohon jangan mepet karena itu pre-order, kita kerjain berdasarkan pesanan gitu. Jadi kalau bisa mungkin sekitar 2 minggu sebelumnya gitu. Iya, oke Kak Ika. Nah, tapi kalau mau minta langsung dari pelayanannya onset Yayasan Sunfocus gitu ya, tadi kan Kak Ika udah jelasin, hanya saat ini melayani area Batu, Malang, dan Jawa Timur gitu ya Kak Ika ya? Iya, masih sebatas itu, kita belum pergi jauh-jauh dulu. Tapi harus cepat-cepat nih, cepetan nanti agendanya cepetan penuh lagi nih Kak Ika. Oke, iya. Nah ini ada pertanyaan. Tadi sambungan dari M Kalista, bahan cetak ya Kak, yang untuk suara sekolah minggu. Kalau online ada nggak Kak? Kita masih bahan cetak ya. Kalau yang online ada cerita di YouTube udah ada beberapa kayaknya dimasukin video itu ada animasi juga ada dimasukin. Cerita Natal kalau nggak salah ada animasi 1, tapi yang lainnya kebanyakan masih bahan cetak gitu. Kalau yang ada di YouTube itu pengen dipakai misalnya untuk sekolah Natal, acara sekolah minggu secara online gitu, boleh nggak itu Kak Ika? Bisa. Nanti bisa langsung hubungin kalau misalnya belum dapat di YouTube kita bisa hubungin, kita bisa kasih. Oke, jadi yang online kita kalau mau pakai tetap info dulu ke Sunfocus ya, Kak Ika ya. Lalu kita minta izin untuk kita bisa gunakan secara digital untuk sekolah minggu kita. Iya, ini ada pertanyaan lagi dari Niko Septian. Tadi mungkin kelewat ya, sudah dijelaskan, mungkin bisa diulang lagi. Bahan pelayanannya bisa diterapkan untuk umur remaja juga kah? Atau khusus sekolah minggu saja, Kak Ika? Oke, kita ada bahan jadi mulai dari umur 3 tahun sampai yang remaja umur 15 tahun ke atas tuh ada gitu. Bukan suara sekolah minggu. Kalau suara sekolah minggu khusus 3 sampai 11 tahun. Kalau kurikulum Kids Alive itu khusus 12 sampai 14 tahun, tapi untuk 16 tahun juga masih bisa. Dan kalau yang di atas itu biasanya pakai bahan pelayanan remaja gitu. Oke, itu. Jadi diperhatikan ya untuk bukan satu bahan untuk semua umur, enggak. Kita tiap umur ada bahannya sendiri gitu. Oke, itu jadi ada 3 pengkategorian untuk bahan ini ya Kak Ika ya. Jadi silakan Saudara Niko Septian kalau mau mengajar sekolah minggu tergantung nanti umurnya ya bisa dipakai. Jangan nanti suara sekolah minggu dipakai buat remaja, salah ya. Oke, baik Kak Ika. Ini ya. Ya ini belum ada pertanyaan lagi gitu ya. Saya mau tanya nih satu hal ini ya, mungkin sekaligus juga untuk mendorong semangat ini untuk masuk ke masa Natal ini ya. Bagi Kak Ika sendiri gitu ya, apa makna Natal bagi Kak Ika secara pribadi dan apa harapannya untuk perayaan Natal tahun ini bagi gereja di Indonesia, Kak Ika? Kalau buat aku tema Immanuel yang berapa tahun lalu itu somehow tiap kali Natal. Ya, ini ya.
Sepertinya ada sedikit ini ya, masalah koneksi ya dengan Kak Ike. Kita harap bisa segera baik lagi gitu ya. Tapi sekali lagi saya mau mengulang bagi sahabat-sahabat sekalian yang ingin nanti mendapatkan lebih banyak bahan dari Yayasan Sun Focus Indonesia, silahkan nanti masuk saja ke dalam situsnya, tadi sudah disampaikan oleh rekan saya ya. Nah, ini sepertinya ada masalah. Kita akan coba invite kembali ya untuk Yayasan Sun Focus Indonesia, Kak Ike ya. Harap bisa segera bergabung. Sebentar lagi kita akan tutup ya. Lalu juga silahkan nanti bisa kontak, bisa juga ke Instagramnya, karena informasi-informasi yang tadi disampaikan diberikan akan sangat lebih baik, bisa langsung kontak kepada mereka untuk kebutuhan di gereja masing-masing begitu ya. Terutama yang sedang mempersiapkan acara Natal, itu ada beberapa bahan tadi yang disebutkan oleh Kak Ike yang sangat-sangat baik dipakai untuk pelayanan Natal. Saya sendiri adalah pengguna dari buku Suara Sekolah Minggu dan sangat-sangat menolong untuk pelayanan sekolah minggu. Kita bisa terutama kalau agak kesulitan untuk membuat kurikulum sendiri ya. Nah, kita bisa menggunakan bahan dari Suara Sekolah Minggu ini untuk salah satu bahan mengajar di gereja kita gitu ya, sahabat Sabda. Iya, harap bisa bergabung sebentar lagi untuk Kak Ike gitu ya. Oke. Sedang kita kontak untuk bisakah gabung kembali. Iya. Nah, baik sahabat-sahabat sekalian, jika ada pertanyaan nanti bisa silahkan disampaikan ke live chat, kami akan catat ya. Mungkin nanti akan bisa kami sampaikan juga kepada Kak Ike. Nah, sambil menunggu saya akan informasikan kita masih akan ada acara kenal mitra dari pelayanan anak terutama ya, yang akan kita selenggarakan 2 minggu yang akan datang ya, tanggal 28 November. Kita akan mendengar sharing dari salah satu anggota jaringan pelayanan anak. Ya, jaringan pelayanan anak ini sendiri punya banyak sekali anggota atau organisasi, dan salah satunya nanti kita akan kenal dalam kenal mitra 2 minggu yang akan datang. Halo Kak Ike. Halo. Aku ngomong sendiri berarti tadi. Oke, iya, no problem ya. Kita mulai dari yang terakhir tadi ya. Harapan apa makna Natal bagi Kak Ike saat ini? Makna Natal buat aku masih yang Immanuel itu masih terus bergema di dalam hati, karena kita mau masuk 2023 yang katanya resesi, bakal gelap dan lain sebagainya, tapi tetap kita punya jaminan dia Immanuel pasti beserta kita. Through the ups and down, dia tetap beserta dengan kita, dan itu yang menjadi harapan dan Natal maupun untuk masuk ke tahun yang baru gitu ya. Sekalipun nggak pasti secara ekonomi, secara sosial politik, tapi ada kepastian Allah beserta kita dan dia akan datang kembali. Itu yang kita nantikan. Gitu. Kalau harapan gereja, ya harapanku berita sukacita itu diberitakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, tanpa embel entertainment yang mengaburkan fokus pada inti berita pengharapan itu yang sangat dinantikan dunia, sangat dibutuhkan oleh anak-anak, sehingga mereka dari kecil tahu bahwa ada Allah Immanuel yang sudah terlahir di bumi, itu yang akan menyertai mereka gitu, apapun yang terjadi dengan keluarga mereka ke depan. Jadi ya harapannya itu ya, berita sukacita itu jelas fokus di situ, tidak terganggu dengan hal-hal yang lain gitu. Ya, iya, kebetulan tadi Kak Ike, tadi saya lagi baca-baca satu artikel dan ada survei ya yang menyebutkan bahwa saat ini tuh yang berkembang pesat itu malah cerita fiktif tentang Natal. Kenapa? Ya, karena kita tidak menceritakan kembali berita Natal yang sejati dari firman Tuhan. Nah, itu yang jadi PR utama nih ya bagi guru sekolah minggu, pelayanan orang tua Kristen untuk bisa menceritakan kembali ya, menceritakan tentang makna Natal yang sejati itu dari firman Tuhan. Dan saya tahu ya Sun Focus berjuang keras untuk itu ya, dalam pertolongan Tuhan, membawa firman hidup di dalam kehidupan anak-anak. Puji Tuhan. Ya, baiklah. Nambahin dikit nggak, Mbak? Ya. Boleh nambahin sedikit? Boleh, silakan. Intinya ini nih, guru-guru sekolah minggu pelayan anak jangan terintimidasi oleh entertainment dunia ini gitu. Ngerasa bak Natal, oh harusnya kayak gini, harus nggak usah terintimidasi dengan itu. Fokus, yang terpenting, yang paling menarik adalah firman Tuhan yang harus diberitakan. Itu aja. Itu yang aku sempat waktu siapin Natal tahun yang tadi aku cerita tuh, sempat awalnya tuh, aduh Natal kan harus gini-gini, tapi kemudian Tuhan ingetin, enggak. Yang terpenting adalah berita Injil itu, berita keselamatan itu yang disampaikan. Itu aja. Betul sekali Kak Ike. Ya,
Ya, ini ada tanggapan dari tadi M. Kalista. Terima kasih sharingnya Kak Ike dari Sun Focus Indonesia. Iya, oke. Nah, Kak Ike, bisa share pokok doa sebelum kita mengakhiri acara live kita pada sore hari ini. Kita akan doakan bersama-sama. Pokok doa ini proyek revisi yang lumayan gede gitu, karena kan harus cek lagi semua detail-detail, kita perbaharui semua bukunya dan alat peraga semua kita perbaharui. Masih tetap dengan inti dari Suara Sekolah Minggu, tapi kan banyak gambar yang memang sudah harus diganti ya, sudah harus diperbaharui gitu. Kemudian ya perlu cukup intens, perlu konsentrasi juga dengan proyek revisi ini. Mohon doakan dengan tenaga kami yang terbatas supaya tetap kami juga tetap sehat, bisa menyelesaikan karena udah banyak banget ditunggu gitu. Iya, betul. Iya, tetap semangat ya Kak Ike ya. Tapi jangan lupa tetap istirahatnya biar sehat terus dalam mengerjakannya. Oke. Ya. Baik Kak Ike ya, sebentar lagi kita akan tutup, tetapi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ike dari Yayasan Sun Focus Indonesia yang sudah sharing ya, di tengah-tengah padatnya waktu dengan banyaknya tugas pelayanan, menyempatkan diri untuk bisa sharing bersama dengan sahabat Sabda dan juga sahabat Sun Focus Indonesia saat ini. Dan kiranya mungkin ada rekan-rekan yang saat ini juga sedang menonton siaran rekaman atau siaran tundanya, kiranya mendapatkan berkat ya, dan boleh silahkan dibagikan lebih banyak lagi sharing cerita tentang Yayasan Sun Focus ini kepada lebih banyak orang, sehingga lebih banyaknya juga bisa menggunakan bahannya atau bisa lebih banyak lagi menggunakan bahan-bahan yang sudah tadi disampaikan oleh Kak Ike dari Sun Focus Indonesia. Ya, sekali lagi kami juga mengingatkan 2 minggu lagi kita akan ada kenal mitra masih dari pelayanan anak ya. Ini salah satu anggota dari jaringan pelayanan anak, itu dari pelayanan evangelisasi anak, ada Kak Esther ya, yang besok 2 minggu akan datang akan hadir ya. Dan saya juga ingin mengundang ya sahabat Sabda untuk hadir dalam PA online bareng malam ini banget ya di Instagram Ayo PA. Kita akan mengulik ya kisah nubuatan Natal dari Yesaya 7 dan Yesaya 9. Jadi silahkan gabung join bareng kita gitu ya. Dan saya ingatkan juga ya untuk bisa, mungkin ada ini yang hadir belum follow dari Instagramnya Sabda Esa, silahkan bisa follow untuk mendapatkan informasi-informasi terkini tentang pelayanan Sabda. Dan juga silahkan bisa follow nih sahabat Sabda, follow dari Yayasan Sun Focus Indonesia untuk bisa mendapatkan informasi terbaru juga dari pelayanan Sun Focus Indonesia. Oke, kita akan tutup dalam doa Kak Ike ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kasih, kali lagi kami mengucap syukur untuk Yayasan Sun Focus Indonesia yang sudah Engkau bentuk dan Engkau berikan visi kepada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Biarlah Tuhan visimu terus dinyatakan melalui setiap kegiatan, pekerjaan, pelayanan yang dilakukan saat ini. Saat ini ada satu proyek besar yang sedang mereka lakukan Tuhan, yaitu untuk revisi. Kiranya Tuhan tolong supaya proses revisi ini bisa berjalan dengan baik, buku-buku pelajaran kurikulum dari Suara Sekolah Minggu juga bisa diperbarui Tuhan, sehingga bisa digunakan lebih banyak lagi untuk anak-anak generasi ini Tuhan, untuk belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berikan kesehatan kepada mereka yang mengerjakannya, walaupun jumlahnya sedikit Tuhan, tetapi kami yakin kuasa-Mu sangat besar, dan kami yakin Tuhan Engkau akan menuntun, Engkau menyertai karena Engkau adalah Allah Immanuel. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya. Terima kasih banyak ya, Sabda. Terima kasih teman-teman semuanya.